Waduh, channel saya ditolak untuk program monetisasi YouTube. Bagaimana hal ini bisa terjadi dan apa yang dapat kita lakukan nantinya? Dalam hal ini, pemutusan mitra terjadi pada channel kreator kecil ataupun yang sedang berusaha membangun channelnya. Namun jangan khawatir apabila channel Anda telah memenuhi minimum persyaratan 4000 jam tayang, waktu tonton, dan 1000 subscriber, otomatis kelayakan monetisasi bakal ditinjau ulang. Dan itu pun belum tentu diterima. Selain melakukan review, pakar juga mengacu pada standar komunitas YouTube dan pedoman kebijakan monetisasi YouTube AdSense. Saran dari saya, 4000 jam tayang sama dengan 240.000 menit. Buatlah satu video minimal durasi 4-5 menit. Kalau dalam channel ada 50 video, tinggal diakumulasikan 40 video kali 4 menit sama dengan 200 menit. Dengan asumsi satu penonton membuka semua video sampai habis atau satu video penuh per 50 pemirsa, maka banyak pengunjung semakin bagus. Maka dari itu saya akan membagikan tips bagaimana cara mendapatkan 4000 jam tonton YouTube untuk dimonetize. Simak videonya. Yang pertama, membuat playlist. Bikin playlist dari video yang sejenis atau pembahasannya serupa adalah cara terbaik untuk membuat penonton tetap menyaksikan video yang kamu buat. Contohnya pada kanal Get In, bisa dibilang merupakan channel reviewer teknologi asal Indonesia yang berkembang pesat tahun 2017. Mengorganisir kategori dan jenis video serupa, misalnya unboxing alias buka kontak HP baru yang selalu bikin penasaran meskipun tidak membelinya. Dengan demikian, pemirsa akan penasaran dengan video lain yang sejenis, lalu menonton terus-menerus hingga berefek positif pada jam tayang dan peningkatan di YouTube. Boleh dibilang cara ini cukup efektif supaya cepat mendapatkan 4000 jam tonton. Catatan, faktanya penonton cepat bosan dengan video intro atau outro. Oleh karena itu sebaiknya optimalkan fitur playlist dengan membuang kedua jenis video itu dari playlist. Tips, YouTube memberikan Anda leluasa untuk menautkan ke video terkait di setiap akhir video. Demi meningkatkan waktu tonton, silahkan tautkan ke playlist langsung. Yang kedua, thumbnail dan judul yang relevan. Memilih thumbnail dan judul sangat memberikan dampak yang besar pada ranking video dan kemudian menambahkan jumlah viewernya. Fungsinya tidak lain memicu pengguna untuk setidaknya mengklik video. Gunakan gambar yang menarik dan relevan dengan isi konten sehingga penonton akan menyaksikan video sampai habis karena penasaran dengan highlight yang mereka temui pada thumbnail. Saran dari YouTube Creator Academy untuk membuat thumbnail yang klikabel. Penting diperhatikan agar thumbnail jangan sampai clickbait yang membuat penonton kecewa dan berhenti menyaksikan video di channel Anda. Lalu buatlah gambar yang bersifat responsif agar sesuai dengan ukuran mobile, seluler, dan desktop. Memanfaatkan fitur end screen. Buat yang belum tahu fitur end screen, yaitu rekomendasi video yang lain yang muncul menjelang akhir video yang sedang ditonton. Anda bisa menautkan langsung ke video serupa yang sedang diputar, atau langsung ke playlist yang menurut Anda penonton akan tertarik untuk mengklik. Posisikan Anda sebagai pemirsa ketika mengatur fitur end screen tersebut supaya lebih paham dan optimal. Contohnya pada channel Slow Mo Guys mempromosikan video atau channel terkait memanfaatkan fitur end screen menjelang video yang lagi diputar. Teknik ini juga efektif menambah jumlah jam tayang. Yang keempat, gunakan long tail keyword. Long tail keyword atau kata kunci panjang dapat membantu Anda mendapatkan jumlah viewer dan peningkatan statistik jam tonton. Dengan mengidentifikasi kata kunci, gunakan fitur pencarian YouTube yang bisa memanfaatkan saran keyword
Dan dalam kotak pencarian ketik 1 atau 2 suku kata kunci yang menurut Anda menarik pemirsa, dan di sanalah akan muncul saran yang lainnya. Contohnya sebagai berikut. Buat konten original dan bangun ciri khas channel. Kita tahu konten channel JT Class dan Calon Sarjana membahas hal aneh di dunia, unik dan tentunya membuat penasaran. Mereka merangkum dalam berbagai sumber dan dijadikan konten yang berkualitas dengan pembahasan serta penjelasan yang mendetail. Inilah alasan kenapa video terbaru mereka selalu dinikmati penonton dan dinantikan. Buat konten original memang sulit, tapi memberikan dampak yang besar, bukan cuma dalam hal jam tayang atau jam tonton, watch time, tapi juga keseluruhan channel, bahkan penghasilan AdSense video YouTube. Viewer pada dasarnya akan tetap menonton video kamu. Alasan lain kenapa watch time itu sangat penting pada audience retention atau retensi pemirsa dalam YouTube analis video yang lama, durasi tonton sampai akhir sangat baik mendapatkan hasil peningkatan di hasil pencarian. Ini juga akan berpengaruh terhadap penghasilan AdSense dari segi CPM. Tips: sebaiknya jangan bikin konten re-upload cepat atau lambat, bakal kena tilang di YouTube Community Guidelines. Ingat, kebijakan mereka diperbarui bukan cuma soal monetisasi, tapi juga mengarah ke konten. Simak penjelasan dari postingan Louis di Facebook, salah satu kreator yang diundang di pertemuan YouTube kreator di California dan terlibat dalam perubahan kebijakan ini. Louis pernah berkata, "Kami diundang melakukan pertemuan dengan beberapa kreator kecil dan pihak perwakilan YouTube akhir tahun lalu, mengingat situs berbagi video ini berkembang signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Banyak pro dan kontra dengan kebijakan monetasi yang baru. Memang akan membebani kreator konten yang baru merilis channelnya. Namun di sisi lain, kami ingin YouTube dengan tegas menunjukkan bahwa platform mereka bukan hanya teman untuk mencari uang dengan cara instan. Kami melihat banyak kreator yang baru terjun ke YouTube hanya karena iming-iming uang dan peluang bisnis yang instan. Platform itu ditujukan untuk berbagi, sharing, dan karena popularitasnya terus menanjak, kami rasa standar syarat minimal monetisasi 4.000 jam tayang atau waktu tonton dan 1.000 subscriber dalam jangka waktu 12 bulan tidaklah begitu sulit untuk yang benar-benar menekuni channelnya. Ingat selalu, YouTube adalah situs yang perkembangannya cukup pesat. Jadi saya yakin akan tetap ada banyak kreator yang menanggapi kebijakan ini sebagai pelucut motivasi untuk membuat konten yang lebih berkualitas ketimbang mengeluh. Anda mengeluh kebijakan baru dan menyerah membuat konten, berarti justru Anda menguntungkan saingan Anda untuk menekuni channelnya dari awal. YouTube itu beda. Mereka akan sulit melakukan scan pada video ketimbang teks. Jadi algoritma yang ditentukan adalah dengan menilai kualitas video berdasarkan watch time. Seberapa lama durasi penonton menghasilkan video dalam satu channel, semakin lama dianggap semakin bagus. Sekarang praktekkan tips cepat cara meningkatkan 4.000 jam tonton di channel YouTube Anda. Jangan lupa kalau ada masukan silahkan ditulis di kolom komentar, dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share video saya. Semoga bermanfaat. Kita bertemu di pembahasan seputar YouTube lainnya di lain waktu. Oke, bye.